Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya boleh dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih jauh, mari kita tundukkan kepala kita sejenak, kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami ke hadapan Tuhan untuk kebaikan dan kasih setiamu yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang tidak pernah ada henti-hentinya pemeliharaanmu dalam hidup kami ya Bapa. Pagi hari ini kami dapat beribadah bersama-sama, bahkan mendengarkan firman-Mu bersama-sama pada pagi hari ini, walaupun kami laksanakan melalui media online. Tapi kami akan percaya bahwa berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan tidak ada pernah henti-hentinya dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Hamba tidak lebih dari saudara-saudara, Bapak Ibu yang duduk diam mendengar. Tapi hamba yakin dan percaya bahwa Tuhan mau memakai hamba sebagai alat untuk menjadi berkat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan syukur saya kepada Tuhan karena sudah mempercayakan saya melalui BPM untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih jauh saya akan memperkenalkan diri saya secara singkat. Nama saya Robianto. Saya mahasiswa lulusan dari STT Simpson tahun 2020, diwisudakan bersama dengan teman-teman yang lain. Dan bersyukur saat ini saya sudah pelayanan di salah satu gereja Kemah Injil Indonesia daerah Jakarta, itu GKI Tomang Barat, bersama dengan alumni kita yaitu Bapak Pendeta Mas John Lee Daud. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 12 ayat 54 sampai 59 dan pasal yang 13 ayat 1 sampai 9. Dan tema yang diberikan Badan Pelayanan Mahasiswa pada semester ini adalah dampak pandemi COVID-19 bagi pelayanan dan pendidikan Kristen. Bapak Ibu Saudara, dari tema yang sudah diberikan kepada saya tergerak untuk mengangkat satu tema sub kecil, yang itu adalah tetap berdampak di tengah pandemi COVID-19. Tetap berdampak di tengah COVID-19. Nah, dari pembacaan kita dari Lukas pasalnya yang ke-12 54 sampai 59 dan pasal 13 ayat 1 sampai 9, saya tertarik dengan Injil Lukas yang terdapat dalam pasal 13 ayat 6 sampai 9, yang itu tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Bapak Ibu Saudara, saya sebelum lebih jauh saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai pada ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Bapak Ibu Saudara, kita berbicara mengenai dampak pandemi COVID-19 bagi pelayanan dan pendidikan Kristen. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang dampak COVID-19 bagi pendidikan dan pelayanan Kristen, itu sudah jelas. Dampaknya bagi pendidikan Kristen dan pelayanan Kristen adalah yang pertama, pelayanan kita menjadi terbatas. Artinya saat ini pelayanan-pelayanan yang harus kita lakukan terbatas adanya. Kita melakukan pelayanan dari rumah, harus melalui media online. Lalu yang kedua, proses belajar mengajar terbatas. Saat beribadah, yang ketiga, saat beribadah pun kita menjadi was-was. Dan yang keempat, pelayanan pastoral menjadi sulit. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya berbicara tentang
keterbatasan atau dampak dari COVID-19 terhadap pendidikan dan pelayanan Kristen. Sudah jelas keempat hal ini. Artinya selesai sudah ya pembicaraan kita. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya rindu untuk kita belajar bersama-sama bagaimana kita tetap berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita, berdampak bagi dunia di sekeliling kita di tengah-tengah pandemi ini. Jadi pembicaraan kita tidak hanya terbatas hanya sebatas dampak COVID-19 terhadap pelayanan dan pendidikan Kristen saja, tetapi berkelanjutan kepada bagaimana kita dapat menjadi dampak di tengah-tengah pandemi yang ada ini. Saya tidak mengikuti kegiatan chapel pada STT Simpson dari awal pada semester ini sampai akhir, tapi mungkin sekiranya ada pembicara-pembicara sebelumnya yang sudah menyinggung hal-hal yang saya bagikan pagi hari ini, mungkin ini menjadi satu penegasan juga bagi kita. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan bagi kita, bagaimana pelayanan dan pendidikan Kristen mengambil peran untuk tetap berdampak di masa pandemi. Sekali lagi saya ulangi, bagaimana pelayanan dan pendidikan Kristen mengambil peran untuk tetap berdampak di masa pandemi. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya mengambil atau mendapatkan beberapa hal yang menarik yang dapat saya petik dari sang penjaga kebun atau sang penjaga kebun anggur ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari pembacaan ini bahwa Yesus mengungkapkan mengenai perumpamaan seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, yang sudah lama ia datang mencari untuk buahnya tetapi tidak menemukannya. Bapak Ibu Saudara, lalu sang pemilik kebun itu mengatakan kepada penjaga bahwa, pada pengurus kebun itu dia berkata bahwa sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini tapi tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Itu ucapan dari sang pemilik kebun itu. Tetapi hal yang menarik Bapak Ibu Saudara yang saya lihat daripada bagian firman Tuhan ini, ada usaha, ada upaya dari sang penjaga kebun itu untuk bisa tetap berdampak, bisa menghasilkan supaya pohon ara itu tidak ditebang seketika itu juga, tetapi dia berupaya untuk menghasilkannya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya saya ulangi, bagaimana pelayanan dan pendidikan Kristen mengambil peran untuk tetap eksis di masa pandemi ini? Bapak Ibu Saudara, 3 poin yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah kita melihat dari sikap seorang penjaga kebun ini adalah dia tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Bapak Ibu Saudara, saya bacakan kembali di ayatnya yang ke-8. Di sana dikatakan bahwa jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia." Bapak Ibu Saudara, satu hal yang kita lihat dari sang penunggu kebun ini atau penjaga kebun ini adalah dia tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Kalau kita pikirkan bahwa untuk apa dia mempertahankan pohon ara yang sudah lama tumbuh di kebun itu lalu tidak menghasilkan buah. Untuk apa dia mempertahankan hal itu? Hanya menjadi pengganggu bagi tanaman yang lain karena dia tidak menghasilkan buah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat seorang penjaga kebun ini dia tidak mau tergesa-gesa mengambil sebuah keputusan. Dia mau berusaha melakukan yang terbaik sebelum memutuskan. Saya ulangi dalam ayat yang ke-8 di sana kata, jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan, dia mau mengusahakan supaya pohon itu tidak ditebang dan dia berusaha merawat pohon itu sedemikian rupa supaya pohon itu bisa kembali menghasilkan buah, lalu tidak ditebang secara sia-sia. Nah Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pandemi yang ada, kita juga harus seperti
sang penjaga kebun ini. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kita bisa berdampak di tengah-tengah pandemi yang ada. Kita jangan cepat mengambil keputusan, dalam arti ketika kita melakukan satu pelayanan, lalu pelayanan itu terkadang dia terlihat berkembang, lalu seketika dia merosot, lalu semakin merosot, dan kita memutuskan untuk meninggalkannya. Tidak ada upaya kita sebagai orang-orang yang terpanggil untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak ada upaya untuk kita kembali membangkitkan pelayanan itu. Jangan Bapak Ibu Saudara. Marilah kita ambil sikap yang sama seperti yang dilakukan oleh sang penjaga kebun itu. Dia berusaha melakukan yang terbaik sebelum ia memutuskan. Dia berusaha merawat, dia berusaha mengupayakan segala cara, memberi pupuk, merawat pohon itu supaya pohon itu dapat menghasilkan buah. Demikian juga kita di dalam pelayanan, di dalam pendidikan. Jangan kita cepat atau tergesa-gesa mengambil keputusan. Bagi saudara-saudara mahasiswa ketika sudah dibebani dengan atau sudah banyak sekali beban, tugas tanggung jawab sebagai mahasiswa, tugas-tugas yang harus diselesaikan. Lalu kita memutuskan, aduh ini sudah bukan panggilan saya. Ini sudah bukan tempat saya mundur, saya pulang. Saudara, jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Tetapi mari kita berusaha kembali melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam pendidikan kita, dan di dalam pelayanan kita masing-masing. Itu yang pertama, kita tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, sikap yang harus kita lihat dari seorang penjaga kebun ini adalah dia berupaya agar dapat menghasilkan. Masih di ayat yang ke-8 dan ke-9 di sana katakan bahwa jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-8 itu jelas. Di sana dikatakan bahwa aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang penjaga kebun ini ada upaya yang ia perbuat supaya pohon itu bisa menghasilkan buah. Supaya pohon itu bisa memberikan hasil yang terbaik. Artinya dia tidak dengan mudah mengambil keputusan untuk ya sudah stop di sini saja, kita tebang pohonnya. Tidak. Tapi dia masih ada upaya, dia masih mau berusaha untuk mencangkul tanah di sekeliling pohon itu. Supaya apa? Supaya tanah itu semakin subur. Lalu memberikan pupuk di sekelilingnya. Dan juga merawatnya sedemikian rupa. Jadi Bapak Ibu Saudara, sikap yang harus kita ambil dari seorang penjaga kebun ini adalah dia ada upaya supaya ia bisa melakukan yang terbaik, supaya ia bisa melihat pohon yang selama ini dianggap tidak dapat menghasilkan bisa berhasil. Demikian juga bagi kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita di dalam ladang pelayanan, kalau kita melihat bahwa pelayanan kita seperti itu saja, lalu kita dengan mudah memutuskan, ya sudah, saya tinggalkan pelayanan ini. Lalu dalam pendidikan juga demikian. Kita melakukan pembelajaran demi pembelajaran, tetapi hanya seperti itu saja. Tidak ada perubahan secara signifikan yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kita memutuskan, ya sudahlah, saya tinggalkan pendidikan ini. Saya pulang saja, saya ke kampung saja, beladang saja. Lalu saya berusaha saja. Untuk apa saudara melangkahkan kaki saudara jauh-jauh dari kampung halaman lalu hanya untuk pulang dengan sia-sia? Tidak ada upaya untuk menghasilkan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan saat ini kita dituntut harus melaksanakan pelayanan melalui media sosial, melalui sarana-sarana teknologi yang ada. Lalu Bapak Ibu Saudara, itulah kesempatan untuk kita. Kalau saat ini pelayanan secara offline sulit untuk kita jangkau, pendidikan secara offline tatap muka sulit untuk kita lakukan, mari kita manfaatkan media sosial, sarana yang ada. Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara yang terkasih,
saya melihat perkembangan yang luar biasa di STC Simpson ketika saya masih sebagai mahasiswa di STC Simpson. Itu belum ada yang namanya wifi di aula, di asrama, dan di mana. Hanya kami bisa mengakses wifi kadang di perpustakaan dan kantor saja. Nah, sekarang saudara semua sudah difasilitasi dengan baik, sudah diperlengkapi fasilitas yang luar biasa. Mari kita gunakan hal itu untuk melakukan pekabaran Injil, untuk belajar, untuk mengupayakan diri kita supaya lebih dan lebih berguna lagi, lebih dan lebih lagi mendapatkan suatu perkembangan yang luar biasa. Lalu Bapak Ibu Saudara, ketika pandemi ini melanda Indonesia bahkan dunia sekalipun, disitulah kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita, mengikuti perkembangan zaman. Saat ini pelayanan dituntut harus mengikuti media-media yang ada. Mari kita belajar, mari kita ikuti. Saat ini pendidikan juga harus mengikuti tren-tren yang ada. Pembelajaran harus dilakukan via Zoom, bahkan via mungkin ada aplikasi-aplikasi yang lain yang digunakan. Mari kita gunakan itu untuk semakin meningkatkan diri kita, semakin memproses diri kita semakin baik dan lebih baik lagi dari yang sebelumnya, dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Lalu Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari sikap seorang penunggu kebun ini adalah dia tidak gampang puas dengan yang sudah ada. Artinya begini, kita lihat bahwa pohon ara yang ada itu adalah berada di tengah-tengah atau berada di kebun anggur. Artinya di kebun itu tidak hanya terdapat pohon ara saja, ada pohon-pohon lain, pohon anggur yang lebih menghasilkan. Kenapa tidak ditebang saja? Untuk apa ya, kan sudah tidak berbuah, sudah cukup dengan hasil anggur yang ada saja. Kalau kita berpikir demikian. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita lihat sikap dari seorang penunggu kebun ini. Dia tidak gampang puas. Dia tahu bahwa pohon-pohon yang lain bisa menghasilkan, tetapi tidak dengan mudah ia meninggalkan atau dia mengambil keputusan. Lalu dia sudah tebang saja pohon itu karena dia tidak bisa menghasilkan. Untuk apa kita pertahankan? Sudah toh ada pohon-pohon yang lain yang lebih bermanfaat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah sikap yang harusnya kita teladani secara khusus bagi rekan-rekan mahasiswa. Jangan gampang puas dengan apa yang kamu hasilkan saat ini. Jangan gampang terpesona dengan nilai, dengan hasil pendidikan atau hasil yang kamu dapatkan selama kamu menempuh pendidikan selama ini. Tapi mari tingkatkan lebih dan lebih lagi kemampuanmu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk menata masa depanmu yang lebih baik. Jangan gampang puas dengan apa yang sudah kamu miliki. Ketika saudara sudah mencapai IP di atas 3 mungkin ada yang sudah di atas 3, lalu sudahlah cukup, IP saya sudah lebih dari cukup. Nah, lalu kita puas begitu saja. Tapi jangan Bapak Ibu Saudara. Mari kita tingkatkan dan lebih tingkatkan diri kita. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya cepat saja yang ketiga. Yang ketiga di sini kita lihat dari sikap seorang penjaga kebun ini, dia tidak hanya berbicara. Terkadang kita sebagai orang-orang atau pelayan-pelayan Kristen, kita hanya bisa berbicara di mimbar saja, mengarahkan orang. Woi, kita pelayanan harus seperti ini, kita harus melakukan seperti ini. Demikian juga untuk tenaga-tenaga pendidik misalnya ya. Hanya bisa berbicara, ayo mari kita bangun sebuah pelayanan seperti ini. Kita buka les-les, lalu kita buka bimbel-bimbel yang ada di mana yang seharusnya kita bisa lah. Mari kita tingkatkan ini dan segala macam, tetapi tidak ada actionnya. Bapak Ibu Saudara, kita lihat dari seorang penjaga kebun ini, dia tidak hanya berbicara, jangan tebang pohon itu, biarkan saja dia di situ lalu kita tunggu dia berbuah. Dia tidak seperti itu, tetapi dia berkata, jangan Tuhan, sekiranya biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah
di sekelilingnya dan memberinya pupuk. Artinya ada action yang ia lakukan. Ada satu hal atau kegiatan yang ia perbuat supaya pokok anggur itu bisa menghasilkan. Pokok anggur itu tidak sia-sia lagi. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam pelayanan, mari kita jangan hanya berbicara saja, tetapi ada action yang kita lakukan. Kalau kita berkoar-koar di mimbar, berkoar-koar di depan seluruh anak-anak didik kita berkata bahwa mari kita tingkatkan pelayanan kita, tetapi kita sendiri tidak melaksanakan pelayanan misalnya penginjilan keluar atau pelayanan-pelayanan yang lainnya, sia-sia. Tidak ada gunanya kita berkata mari kita tingkatkan pelayanan, mari kita perbuat ini itu dan segala macam, tetapi tidak ada action yang kita lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini yang saya bisa bagikan pada kita pagi hari ini. Kiranya ketiga hal ini bisa menjadi satu teguran keras bagi saya dan saudara semua. Supaya kita semua bisa kembali melihat teladan yang si tukang kebun ini berikan kepada kita. Yang pertama, dia tidak tergesa-gesa mengambil keputusan dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, ada upaya yang ia lakukan agar dapat menghasilkan. Dan yang ketiga, dia tidak hanya berbicara, melainkan ada action yang ia perbuat untuk melakukan, untuk supaya pelayanan atau supaya hal yang ia kerjakan itu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami sudah belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Ampuni hamba-Mu yang menyampaikannya ketika ada perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan saja yang mengurapi kami semua agar kami bisa mengerti lebih dalam lagi maksud dan tujuan Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Hamba-Mu menyerahkan saudara-saudara yang ada di kampus secara khusus, bagi baik saudara-saudara yang berkuliah, bahkan seluruh karyawan dan juga dosen-dosen yang harus mengajar di masa pandemi. Tuhan lindungi mereka, pakai mereka secara luar biasa, berikan kekuatan kesehatan bagi mereka semua yang ada di kampus ya Bapa. Terpujilah nama Bapa di surga. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami berdoa haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.